Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, ini adalah part terakhir dari pembahasan soal PAT IPA kelas 8 kurikulum 2013, soal di wilayah Indramayu tahun lalu 2019. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut. Fenomena pada gambar di atas terjadi karena, ini gampang ya, terlihat pensilnya seolah-olah patah, padahal pas diangkat, ternyata nggak patah, cuma kelihatannya doang. Nah, ini adalah fenomena karena salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi yang ini jawabannya ya. Selain pensil tampak patah, juga misalkan ada lagi dasar kolam terlihat lebih dangkal dari aslinya. Nah, itu adalah salah satu akibat dari cahaya dapat dibiaskan atau pembiasan cahaya. Kita next ke soal 32. Berikut ini yang bukan, yang bukan ya, nih hati-hati, yang bukan sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi sinar istimewa ada 3. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Kalau sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan melewati titik fokus. Nah, jadi yang A benar nih. Ini kan sumbu utama, sejajar dia datang, kemudian dilewatkan titik fokus. Kebalikannya, kalau datang melewati titik fokus, nah yang D, yang ini nih, datang melewati titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan yang ini, yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus. Yang datang lewat titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Tuh ya, jadi yang ini kebalikan yang ini. Jadi A sama D betul. Kemudian yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga adalah kalau datang lewat titik P, maka akan dipantulkan lagi lewat titik yang sama. Tuh ya. Jadi ini betul. Maka jawabannya otomatis yang salah adalah yang C. Jadi ini salah ya. Kalau dia datang sejajar sumbu utama, harusnya lewatnya titik fokus, bukan titik P. Bukan titik yang ini. Next ke 33. Sebuah benda tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, ini ya, cermin cembung. Jadi ini seolah-olah apakah kita perlu menghitung ada angka-angka? Nah, langsung aja. Karena cermin cembung, ini sifat bayangan yang terbentuk cuma satu jenis ya. Yaitu cermin cembung, tahu teman-teman, salah satu aplikasinya dipakai di spion ya, pada kendaraan bermotor. Nah, tahu ya, jadinya kebayang gambarnya jadi seperti apa atau bayangan yang terbentuk jadi seperti apa? Betul ya. Jadi maya atau semu, pasangannya maya adalah tegak dan diperkecil. Makanya terlihat seolah-olah kendaraan yang ada di belakang, yang terpantul di spion itu kelihatan lebih kecil. Jadi jawabannya yang A, maya tegak diperkecil. Lanjut ke 34. Sebuah mikroskop sedang digunakan siswa. Jika siswa tersebut mengamati objek dengan lensa objektif yang pembesarannya 40 kali, sedangkan pembesaran lensa okulernya 10 kali, maka pembesaran bayangan objek yang dilihat adalah, berarti ini adalah perbesaran total. Rumusnya adalah perbesaran pada lensa objektif dikali perbesaran pada lensa okuler. Ya, jadi langsung aja dikali 40 kali 10. Gampang kan? 400 kali. Ini mudah ya. Next ke 35. Proses perjalanan cahaya pada mata. Jadi mulainya dari mana sih? Sebelumnya waktu kita di soal yang ada tentang mata ya, sempat saya menyebutkan yang paling luar itu adalah kornea. Jadi kornea itu tempat masuknya cahaya. Jadi kita mulai dari kornea ya. Kornea, kemudian pupil yang dia akan mengatur jumlah banyak sedikitnya cahaya yang masuk, kemudian lensa mata, lanjut, kemudian bayangan ini akan ditangkap oleh retina, ya, ditangkap di retina. Jadi jawabannya yang D. Iris hanya memberikan warna pada mata ya. Jadi kalau yang ini udah pasti salah karena depannya yang kornea. Next kita ke
Selanjutnya soalnya tidak lagi pilihan ganda, tapi soal esai. Oke. Tekanan darah terdiri dari sistol dan diastol. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistol dan diastol. Oke, jadi kamu pernahkah mengukur tekanan darah kamu? Jadi kalau kamu ukur tekanan darah, misalkan kan ada dua angka ya. Orang bilangnya misalkan 120/80, 110/70, 90/60, 140/100 misalkan. Kenapa sih ada dua? Itu ya. Jadi yang sebelah kiri yang sebelum disebutkan namanya sistol dan yang setelahnya, angka keduanya disebutnya diastol. Nah, itu bukan berarti dibagi 120/80, terus kita bagi 120 bagi 80, 00 coret, 12 bagi 8 disederhanakan, maka tekanan darahnya segitu. Bukan, itu bukan matematika. Ya. Apa itu sistol? Jadi sistol, tekanan darah sistol atau sistolik, ini tekanan saat otot jantung berkontraksi. Ya, jadi saat otot jantungnya mencapai tinggi nih. Normalnya orang adalah di angka 90-120 mm Hg. Sementara distol atau diastol ya. Salah menulisnya diastol atau disebut juga diastolik. Ini adalah tekanan darah saat jantung relaksasi. Kalau tadi saat jantung kontraksi mudahnya, yang ini saat jantung relaksasi atau jantungnya istirahat gitu ya. Nah, makanya angkanya lebih kecil, karena kan jantungnya lagi istirahat. Normalnya 60/80. Nah, kalau digabungkan, tekanan darah orang normal adalah di wilayah 120/80. Tapi kalau misalkan kamu 100/70, itu masih dibilang normal. Kalau di bawah 90/60, itu udah masuk tekanan darah rendah, atau di atasnya 120/80 udah masuk tekanan darah tinggi. Oke? Ingat-ingat, gampang ya. Next, 37. Mengapa pada saat berlari, nafas kita menjadi lebih cepat atau terengah-engah? Jelaskan, katanya. Oke, jadi sebelumnya ada di bagian pilihan ganda, salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah aktivitas. Nah, termasuk berlari, ini adalah aktivitas yang tinggi. Jadi ketika kita berlari atau berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan banyak energi. Nah, energi ini diambilnya atau diperolehnya dari proses metabolisme. Sementara proses metabolisme ini membutuhkan oksigen. Itu ya. Nah, tubuh karena tadi butuh banyak energi, tubuh akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Karena tubuh butuh oksigen lebih banyak, tubuh akan mengambil oksigen dari otot-otot. Nah, kemudian ini menyebabkan sel-sel menjadi kekurangan oksigen. Tuh ya. Maka saraf simpatik ini akan mengontrol tubuh untuk mengambil nafas lebih banyak demi memenuhi kebutuhan oksigen. Tuh, sehingga kita akan menjadi terengah-engah gitu. Oke. Bisa ya? Nomor 38. Bagaimana mekanisme pengaturan pengeluaran keringat dan urin pada saat cuaca dingin dan panas? Oke. Kalau secara logika, ketika udara panas, kita akan lebih banyak mengeluarkan keringat, dan ketika udara dingin, kita justru akan lebih banyak mengeluarkan urin. Kenapa bisa begitu? Oke. Jadi, saat cuaca dingin, tubuh kita akan berusaha menghangatkan diri agar suhunya naik nih, jadi akan meningkatkan suhu tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya sempit, tekanan darah kan akan meningkat tuh ya. Nah, supaya tekanan darahnya jadi normal, ginjal ini akan menyaring kelebihan cairan untuk mengurangi volume cairannya itu. Nah, karena ginjal menyaring banyak cairan, maka volume urin yang terbentuk juga akan makin banyak. Sehingga kandung kemih akan menjadi mudah penuh. Akibatnya, kalau kandung kemih kita mudah penuh, kita juga akan mudah atau sering buang air kecil. Maka urin kita tadi akan cenderung lebih banyak dibanding cuaca normal atau cuaca panas. Sebaliknya, kalau cuaca lagi panas, tubuh kita akan berusaha menurunkan suhu tubuh supaya suhu tubuh kita normal nih, dengan cara memperbesar pembuluh darah. Nah, rangsangan ini kemudian diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Tuh.
Ya, selanjutnya kelenjar keringat yang teman-teman tahu tadi di pilihan ganda ada fungsi kelenjar keringat adalah memproduksi keringat. Jadi kelenjar keringat akan memproduksi keringat, kemudian akan mengirimkannya ke permukaan kulit, yaitu pori-pori. Dan pori-pori ini juga akan dibuat mekanismenya menjadi lebih besar dari biasanya. Sehingga keringat akan mudah keluar, akibatnya suhu tubuh akan menjadi turun. Gitu. Paham ya? Next ke 39. Perhatikan gambar gelombang pada selingki berikut. Oke, jadi ini gelombang longitudinal. Dari ini ke sini 150 cm jaraknya. Jika waktu yang diperlukan oleh gelombang 10 second, hitunglah cepat rambat. Oke, cepat rambat gelombang, ini rumusnya adalah panjang gelombang dibagi periode. Berapa panjang gelombangnya? 150? Bukan, panjang gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Jadi harusnya cuma dari sini sampai sini. Terus berapa dong angkanya nih? Apakah bisa kita hitung seperti gelombang longitudinal dengan jalan kita bagi dengan jumlah gelombangnya? Kita hitung ya jumlah gelombangnya ada berapa. Ini sepasang satu jadi 2. Ini cuma ada 1 jadi setengah, 2,5. 150 bagi 2,5. Apakah itu lambdanya? Ternyata nggak bisa kayak gitu ya. Kenapa? Kalau di transversal kita bisa kayak gitu karena puncak dengan lembahnya punya jarak yang sama. Sementara rapatan dan renggangan di sini beda. Lihat deh. Renggangan ini jaraknya lebih besar dibanding rapatan. Jadi nggak bisa langsung kita bagi 2,5. Oke. Terus gimana? Apakah ada jalan keluar menyelesaikan cepat rambat ini? Ternyata kita dikasih clue di sini. Jika waktu yang diperlukan gelombang 10 second. Jadi waktunya juga sepanjang ini ya. Waktunya adalah sepanjang ini 10 second. Maka cepat rambatnya kalau dia jaraknya 150 sepanjang ini dan waktunya juga sepanjang ini, kita boleh langsung cepat rambatnya jarak dibagi waktu. Jadi nggak pakai lambda dibagi periode. Karena lambdanya nggak bisa kita cari, periodenya juga. Jadi, S per T. S-nya adalah 150, T-nya 10. Jadi kita bagi 15 cm per second. Kalau mau dirubah ke satuan internasional boleh, jadi meter ya. Nah, cm ke meter dibagi 100, jadi 0,15 meter per second. Oke, gampang ya, ternyata bisa dengan jalan ini. Next, ini soal terakhir. Lukislah bayangan pada gambar berikut. Oke, ini cermin cembung. Oke ya, cermin cembung. Melukis bayangan bisa dengan kita pakai 2 sinar saja sudah cukup ya. Jadi kan ada 3 sinar istimewa. Seperti tadi di cermin cekung. Kita pakai 2 sinar saja, itu sudah cukup. Kalau udah ketemu titik temunya, itu berarti sudah akan terbentuk bayangannya. Oke, kita mulai. Jadi pertama sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kan sumbu utama. Datang. Kemudian dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokusnya. Nah, seperti ini ya. Ini kan titik fokus. Datang seolah-olah dari sana. Oke. Kemudian kita pakai sinar yang ke titik M. Jadi kalau sinar datang ke titik M, tadi di cermin cekung juga sama, maka dia akan dipantulkan kembali ke titik M yang tadi, jadi sama, dia tinggal dibalik aja begini. Nah, udah langsung ketemu titik temunya di sini ya, maka disinilah terbentuknya bayangan. Tuh, gampang kan? Jadi, bayangan yang terbentuk ukurannya lebih kecil, diperkecil. Kemudian dia tegak, ininya sama-sama di atas, tegak, ya. Ada di dalam cermin, berarti namanya maya. Maka maya, tegak, diperkecil bayangan yang terbentuk. Oke, kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dia, mereka, dan kita pun juga begitu. Lalu, kenapa kita kecewa atas kekurangan orang lain? Padahal kita pun juga berkekurangan. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.